Aduh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman di Blockers, hari ini di studio kita kedatangan psikolog, kemudian salah seorang pegiat yang buat saya sih sebetulnya cukup menarik ya, karena Mas, siapa namanya Mas? Nama saya Yasin Pak Dwi. Yasin siapa? Kalau nama lengkap pemberian orang tua Sultan Muhammad Yasin. Sultan Muhammad Yasin. Ya. Ini wajahnya seperti sultan. Dan yang di tengah Ibu psikolog, boleh mencoba. Namanya siapa? Nama saya Jatuh Anggreni. Jatuh Anggreni. Nah, mereka berdua ini sedang mengadakan acara di Jogja. Cukup menarik acaranya, yaitu tentang masalah single parent ya. Single parent ya? Single parent ini menarik ini. Selalu menarik ini. Single parent, single mom, single dad gitu ya. Dan permasalahannya. Baik, teman-teman di blogger sekalian, saya juga ada beberapa data yang saya catat bahwa saya nggak tahu jomblo itu termasuk single apa bukan? Jomblo termasuk single. Jomblo termasuk single ya? Iya. Karena sendiri. Iya, jomblo kan single, terus ada single mom, ada single dad, jadi ada 3 loh. Kalau jenengan masih jomblo berarti Anda masih single ya? Ya. Kalau single parent itu yang sudah, yang namanya single dad sama single mom ya? Ya, single tapi orang tua. Single tapi orang tua dia sudah Single tapi menjadi bapak atau menjadi ibu. ya. Saya punya data di News from Southeast Asia, itu Indonesia adalah negara dengan jumlah jomblo terbanyak di Asia Tenggara. Jadi lebih dari 61 juta orang atau 22,3% seluruh masyarakat Indonesia sedang tidak memiliki pasangan itu pada tahun 2023 ini. Jadi ada jumlah jomblonya banyak. Aduh, gini. Dari kalau saya lanjutkan lagi, tapi nanti dulu. Ini Mas Yasin aktif di mana sih sekarang itu? Terima kasih sebelumnya kepada Pak Dwi dan tim Blog Channel dan teman-teman di channel ya, panggilan Di Blockers. Untuk kesempatan yang diberikan di sini. Saya bersama Bu Jatuh ini hadir dan memberikan satu informasi terkait event yang akan kita selenggarakan. Begitu di tanggal 11 November besok. Oh, 11 November. Ya, Oke. itu ada kaitan dengan ulang tahun lah semacam itu Ya. atau memperingati 8 tahun berdirinya sebuah komunitas bernama Single Parents Indonesia in Motion atau Spin Motion. Jadi namanya Mas Single Parent Indonesia In Motion. in Motion. Ya. Oh. Jadi singkatannya Spin Motion. Spin Motion. Berapa anggotanya? Kalau untuk saat ini data kami, kita belum lihat data lagi, tapi ada ribuan di Jakarta, di seluruh Indonesia, karena kita punya berbagai macam chapter setelah berdirinya di 2015 yang lalu. 2015 Ya. berdiri. Jadi perkembangannya kita punya beberapa chapter kemudian yang muncul dan memiliki kemudian kepengurusan sendiri-sendiri. Yang pertama itu misalnya berdiri kemudian chapter di Jakarta. Lalu Jogja sendiri ya sebagai pusat, lalu ada di kota-kota besar seperti Bandung, Surabaya, bahkan kalau yang di ujung-ujung itu ada di Batam misalnya. Gitu. Total ada 16 chapter dan anggotanya kita belum update lagi, tapi ada ribuan anggota dan simpatisan. Ya. Itu nganu Mas Yasin, ini menarik teman-teman sekalian, ada komunitas-komunitas yang terorganisir dari para single mom, single dad, single parent itu tadi ya. Yang menarik apa Mas di kelompok-kelompok ini selama Mas Yasin? Jangan juga single dad ya? Iya betul. Tapi kalau jenengan sudah punya istri, udah nggak jadi nggak masuk kelompok ini dong. X. Ya apa yang menarik Mas? Apa yang menarik di kelompok-kelompok ini? Jadi mungkin kembali ke awal dulu. Iya. Jadi sebenarnya saya mendirikan komunitas ini sebenarnya hanya untuk kita ngumpul-ngumpul untuk sharing masalah single parenting gitu. Masalah bagaimana kemudian laki-laki dan perempuan yang kemudian menjadi single parent ini bagaimana menghadapi anak-anaknya. Karena mereka kan sendirian dan tetapi tetap harus menjadi orang tua untuk anak-anaknya. Nah ini kita ngumpul di kafe, di salah satu kafe di Jogja Utara gitu kan.
Tapi karena medsos lah kemudian informasi ini tersebar luas, Pak. Jadi akhirnya dari pertemuan-pertemuan yang offline kita menjadi kelompok besar online yang kita sharingnya di WhatsApp, di Facebook, di Instagram kayak gitu, Pak. Jadi kalau ditanya menariknya apa, Pak, dalam konteks ini karena masing-masing itu punya kisah gitu loh, ya. Kisah menjadi single parent itu ya, single mom atau single dad itu ya. Iya, dari awal mereka tercipta atau terlahir kemudian mereka menjadi single parent, kemudian menjalaninya sekian tahun misalnya, baik kemudian menikah lagi atau tidak, itu masing-masing punya sisi menarik dan unik gitu. Jadi kalau kita ketemu, ya ceritanya pasti ada yang mirip-mirip tapi nggak akan sama, terutama dalam konteks merasakannya, menjalaninya gitu. Nah ini satu hal yang menarik. Dan yang kedua solidaritas, Pak Dwi. Jadi kuatnya solidaritas antar sama single parents ini karena yaitu tadi walaupun kita memiliki satu status atau kondisi yang sama, kita tidak bisa menyamakan dalam artian kita memiliki keunikan sendiri yang bisa kita sharing gitu. Oke. Teman-teman sekalian, ini menarik pertanyaan saya ini. Ada nggak yang masuk berkali-kali jadi single berkali-kali? Jadi artinya ketemu pasangannya menikah terus single jadi jadi single lagi. Ada nggak kisah itu? Bahwa bahasanya kawin cerai. Ada nggak? Ini saya udah berapa kali jadi anggota keluar masuk gitu. Nanti ke saya, tapi ini ada cerita unik di kami, Pak. Kami karena sharing kami ini artinya terkait hal-hal semacam ini. Jadi rekornya, Pak, rekornya di anggota kami tidak akan kita sebutkan di sini personnya ya, Pak. Tapi rekornya itu 5 kali, Pak. 5 kali? Melebihi hat-trick. 5 kali dengan orang yang berbeda ya? Beda lah. Oh, beda-beda ya? Beda. Wah, itu namanya cipit-cipit. Terus kalian menjadi baik-baik. Tanggal 11 jangan lupa ada event dari Speed Motion di Jogja ya. Jadi nanti diinformasikan bisa. Kemudian monggo saja yang merasa menjadi single parent, gitu, atau hampir single parent, atau single dad gitu, single mom gitu, boleh hadir di acara Speed Motion. Nah, saya mau mengupas lebih jauh kepada Mbak Jatuh, seorang psikolog ini. Nanti saya kembali lagi ke Mas Yasin. Mbak, di data BPS menunjukkan bahwa 93,13 juta laki-laki dewasa, 23% diantaranya belum menikah. Pada perempuan itu 93,69 juta populasi, hanya 12,26% yang melajang. Jadi artinya lebih banyak perempuan yang menikah. Nah, pertanyaan saya adalah Mbak, secara psikologis itu, apa yang membedakan orang memilih menjadi single parent antara perempuan dan laki-laki? Karena ini jumlahnya nggak imbang. Jadi artinya populasi hanya 12,26% perempuan itu yang masih melajang. Artinya mereka menikah, segera menikah. Gitu. Tapi cepat nggak dia untuk menjadi single momnya itu gitu. Kalau apa yang membedakan itu, Mbak? Faktor apa? Secara psikologis? Iya, karena agak maju. Karena perempuan ini kan pada dasarnya memang dia butuh dilindungi ya, Pak ya. Butuh dilindungi, nggak betah kalau lama-lama sendirian karena terkait tugasnya juga banyak ya dibandingkan laki-laki. Bukan berarti laki-laki tugasnya sedikit juga enggak, cuma kan terkait dia harus terkait ibu rumah tangga, harus menjalani pengasuhan anak, kemudian dia juga harus bekerja, harus menjalankan kehidupannya sebagai anggota masyarakat. Itu kan nggak bisa kalau harus sendiri. Makanya ketika sudah katakanlah dia sudah berpisah, tapi dia juga butuh harus memutuskan untuk kembali lagi bersama gitu. Atau ketika dia sudah dalam posisi ada masalah, kenapa dia harus memutuskan untuk berpisah? Karena pertimbangannya mungkin jauh lebih banyak gitu. Nanti kalau dia bersama, biasanya nih kalau yang jadi pertimbangan seorang perempuan, seorang istri adalah nanti kalau barengan saya
saya menghadirkan contoh bagi anak-anak saya malah jadi buruk gimana. Nanti anak saya jadi korbannya. Paling banyak pertimbangannya adalah itu. Tapi nanti kalau pun bersama, nanti juga kalaupun sendiri, maksudnya kalau sudah berpisah, nanti kemudian yang menjamin kehidupan kami siapa juga. Jadi pertimbangannya itu jauh lebih banyak di perempuan. Untuk memutuskan menjadi single parent ya. atau terus ya. Gitu loh. Ya, jadi pertimbangan ekonominya iya, pertimbangan psikologisnya iya, pertimbangan sosial masalah status perempuan mungkin lebih stigmanya lebih tinggi ya. Stigmanya lebih tinggi, jadi pertimbangannya lebih banyak tadi. Ekonomi nanti kalau udah berpisah, kebanyakan perempuan dalam posisi tidak bekerja, nanti menghidupi dirinya, di depan anak-anaknya. Kemudian nanti di dalam masyarakat stigmanya masih tinggi sebagai seorang single mom, itu juga dihadapi. Belum nanti ke anaknya masih yang dikatakan nanti tidak ada ayahnya, kemudian nanti masih menanyakan ayahnya dalam hal-hal tertentu, ayahnya hadir ini nggak ada. Nah itu pertimbangan psikologisnya seorang perempuan. Kalau laki-laki? Laki-laki mungkin terbiasa hidupnya kerja gitu. Sebenarnya apa yang menyebabkan secara psikologis laki-laki lebih gampang mana laki-laki memutuskan jadi single parent atau perempuan yang memutuskan jadi single parent? Yang memutuskan jadi single parent lebih cepat, mana ya fasilitasnya? Kalau tadi kan Mbak Jatuh kan bilang ada berapa itu? Oh ini ada ini pertimbangannya. Kalau laki-laki apa? Kalau laki-laki yang memutuskan ketika sudah memang perempuannya sudah fatal ya sudah gitu. Tidak cocok gitu. Tidak cocok ya sudah. Tetapi pertimbangan yang tadi banyak ini ya kalau memang sudah cocok, tidak cocok ya udah lebih cepat memutuskannya. Lebih cepat. Kelihatannya perempuan ini psikologi. Nggak secara psikologis apa sih pertimbangan laki-laki? Kan bisa loh. Kalau misalnya kan saya laki masing-masing juga gitu. Kalau ditanya, ente ngapain kok pisah gitu kan? Ya maksudnya udah gak cocok kan? Atau udah nggak apa kan lebih banyak begitu. Iya. Apa? Kalau laki-laki tuh karena dia logika ya, lebih berpikirnya tuh memang lebih banyaknya begini. Kalau perempuan kan lebih dengan perasaannya banyak, pertimbangannya banyak. Kalau laki-laki mungkin lebih bukan dimaksud lebih matang, saya rasa dua-duanya matang, tergantung kedewasaannya. Cuma laki-laki ketika ada masalah mungkin dari sisi dipertimbangkan semuanya dulu, kemudian jadi hal itu tuh kalau dalam hal misalnya pekerjaan, kemudian masalah anak, masalah stigma itu tuh menjadi hal yang itu tuh nanti, yang penting dalam rumah tangga itu antara pribadi sendiri gitu, urusan kita masing-masing. Oh jadi laki-laki lebih banyak ke urusan pribadi dulu? Iya, antar pasangan itu sendiri. Kalau perempuan lebih banyak ke urusan yang lain-lain baru ke pribadinya, terbalik gitu ya? Gitu ya? Iya. Oh gitu ya? Dalam psikologi. Gitu. Nah, saya sekarang Mas Yasin ini teman-teman sekalian obrolan menjadi menarik. Itu jangan-jangan spin motion itu tempat ngadu ya? Apa itu? Adu gagasan atau mencari jodoh? Jadi konsep awal yang dibangun, tapi studi yang agama juga. Ya, itu adalah untuk sharing. Jadi sharing apa saja sebenarnya, tapi lebih cenderung pada karena nama kita. Kenapa waktu itu kita pilih bukan single mother atau single father, tapi single parent? Karena setiap orang bisa jadi mother, setiap perempuan kemungkinan besar atau semuanya bisa menjadi mother dan laki-laki bisa menjadi father, tapi menjadi parent ini yang susah. Nah, apalagi kemudian kita sendirian, mungkin berpisah dengan pasangannya jauh dari lokasi, artinya yang kesehariannya itu harus menjadi orang tua untuk anak-anaknya itu kan satu orang. Jadi single parent ini yang lebih berat posisinya gitu. Jadi sharing yang sering kali dibagikan di grup kami itu terkait kebanyakan masalah anak gitu. Dan kalau kemudian ada anggota kita yang kemudian dapat jodoh itu ada, menikah gitu ada di dalam itu. Ya, tapi itu kan natural Pak ya, di organisasi manapun juga kalau bahkan kemudian kalau di organisasi yang lain itu kan malah kemudian menjadikan permasalahan karena masing-masing punya rumah tangga sendiri-sendiri. Kalau di kami kan secara hukum, secara legal kita single, jadi mau ketemu jodoh di situ juga nggak apa-apa, nggak ada yang marah. Oh gitu ya. Anak-anaknya kan kemudian gitu. Terus jadi nyambung ya Pak. Terkait ya memang saya setuju dengan
yang lebih bisa lebih mudah untuk memutuskan itu adalah laki-laki. Laki-laki itu sangat fair, walaupun perempuan itu banyak bicaranya Pak, tapi laki-laki itu yang dalam konteks negara kita nih, Islam majority, yang menjatuhkan talak kan laki-laki Pak. Makanya laki-laki itu diwanti-wanti sama ustadz, ulama dan orang tua untuk hati-hati kalau bicara cerai, karena laki-laki sering kali gitu emosi dikit cerai gitu loh. Tapi kalau bukannya perempuan itu diserta-serta udah kita bisa aja banyak tapi nggak berlaku. Ini itu kan soal gitu ya. Itu makanya ini yang harus di apa namanya, kita kembalikan kepada masyarakat untuk kembali meninjau yang terkait dengan nilai-nilai pernikahan ini, karena saya setuju dengan data-data itu tadi, dan saya tambahin Pak, di 2018 sebelum pandemi itu tingkat perceraian di Indonesia itu sudah mencapai 500.000 per tahun Pak. 500.000 per tahun? Per tahun. Angka perceraian? Ya. Artinya kalau misalnya di satu keluarga itu ada 2 anak Pak, berarti kan ada 1 juta anak begitu, yang kemudian harus menghadapi permasalahan di mana kedua orang tuanya berpisah. Nah ini yang lebih kita, kenapa kita bicara bahwa parenting dan kemudian lebih kita fokuskan ke single parenting jadi penting untuk kita bicarakan di 11 November besok itu karena semakin hari semakin susah kita. Oke. Parent ini gitu. Baik, ini menarik teman-teman sekalian. Jadi lelaki menjadi porsi paling besar untuk menjadikan single parent ya, single mom, single dad. Nah, Bu Jatuh, saya kembali nih ke psikolog. Apa sebetulnya penyebab ya? Jadi penyebab orang itu bisa memutuskan itu. Misalnya dari pihak perempuan ini apa ya? Yang menyebab aku harus berpisah gitu loh. Itu lebih banyak apa? Karena perkembangan teknologi kita ini, gitu. HP itu loh. Kemudian terus kalau ada faktor-faktor tradisi keagamaan, perjodohan, ketidakcocokan segala macam, itu sampai mana yang lebih dominan itu kalau di era teknologi? Mungkin karena apa ya, perselingkuhan atau pertemanan, atau kalau menurut Ibu? Ya, ada faktor internal dan eksternal, itu pasti ya. Internal itu dari dalam diri orang itu sendiri, artinya memang rumah tangga itu kan pasti akan ada permasalahan. Kalau dari faktor internal, bagaimana sih orang itu bisa mempunyai coping strategi, bagaimana menghadapi masalah. Karena sebesar apapun permasalahannya, kalau kita tidak punya coping strategi yang baik, apa namanya? Coping strategi. Kalau coping strateginya itu rendah atau buruk, maka permasalahan kecil pun itu juga bisa menjadi masalah besar, sehingga dia juga merasa bahwa prinsip ini berbeda. Prinsip yang paling banyak dikatakan kan karena perbedaan prinsip itu ya, padahal mungkin itu sesuatu masalah yang mungkin kecil, beda cara makan, beda cara tidur, beda mengatasi hal-hal yang ada di rumah tangga, tapi sebenarnya sangat mungkin itu hanya karena kita tidak bisa coping strategi kita yang buruk tadi. Nah itu di internal kita. Kemudian kepribadian kita itu juga berpengaruh. Ternyata sebelum nikah kita sendiri nggak tahu bahwa kita itu orangnya seperti apa. Ternyata kita masing-masing membawa permasalahan dalam diri kita yang itu belum selesai. Sehingga waktu nikah itu yang masalah kecil tadi terpengaruh oleh masalah yang sebelumnya, yang kita orangnya bercemas lah, yang sedikit-sedikit curigaan lah, yang itu nanti berpengaruh pada WA-nya dikit karena kita curigaan nih dianggapnya ada sesuatu. Nah itu berpengaruh besar juga di situ karena ada masalah kepribadian di dalam diri kita atau adanya kesehatan mental yang belum kelar juga dalam diri kita. Itu internal. Di masalah eksternal kadang-kadang juga ada masalah campur tangan dari keluarga, dari orang tua, dari pertemanan tadi juga bisa, atau masalah ekonomi itu juga paling besar. Tapi seandainya eksternal ini besar pun, tapi di internal ini kuat, artinya di coping strategi bagus, masalah kesehatan mental juga bagus, eksternal ini kan bisa diatasi sebenarnya.
Contoh misalnya ada masalah dengan ekonominya masih belum kuat, tetapi coping strateginya bagus dua-duanya, kan juga bisa lebih bersabar lagi misalnya, atau bareng-bareng mengatasi masalah ekonomi, atau ekonomi ini justru dijadikan dijadikan motivasi untuk bangkit bareng. Masalah pertemanan, ketika sudah ada sesuatu yang katakanlah di luar batas, tetapi ketika ada masalah, ada coping strategi yang bagus, dan ini bisa dijadikan komunikasi untuk memperbaiki yang di eksternal tadi. Jadi kalau menurut saya sih internalnya bagus, internalnya bisa bagus, kalau ada masalah eksternal itu bisa justru menjadikan rumah tangga bisa lebih kuat lagi. Iya. Paham. Jadi artinya bahwa walaupun di era sekarang ini yang kadang-kadang HP itu menjadi faktor memancing kericuan, perbedaan pendapat segala macam, itu sebenarnya bisa diselesaikan dengan komunikasi yang baik ya. Mas Yasin, saya mau nanya nih, Mas Yasin senang nggak jumlah anggotanya bertambah atau berkurang? Enggak, Pak. Gimana? Enggak, gimana maksudnya? Enggak senang. Senangnya Di awal begitu ya, Pak. Di awal. Jadi kan kalau organisasi jumlah anggotanya banyak kan jadi senang nih. Betul. Tapi kalau untuk Mas Yasin sendiri senang nggak semakin banyak anggotanya? Jujur saya prihatin, Pak. Jadi, gitu ya? Iya. Jadi karena di balik itu, di balik jumlah anggota yang membesar, bukan hanya kalau bukannya dilihat di kelompok atau komunitas kami, Pak. Kan di Indonesia ini ada beberapa ya yang major ya, single mother, atau komunitas-komunitas single mother, single parent, dan janda-janda, Pak. Bahkan menyebut dirinya sebagai komunitas janda. Ini kan banyak, Pak. Jadi di balik banyaknya anggota-anggota dari komunitas yang sejenis ini berarti ada permasalahan dalam rumah tangga Indonesia, kan begitu, Pak. Jadi kalau terus terang ditanya senang atau tidak, ada keprihatinan di situ, Pak, gitu loh. Bukan jumlah yang besar sebenarnya yang kami inginkan sebenarnya, tapi bagaimana kemudian yang sudah terlanjur menjadi single parent ini masing-masing loh, Pak, itu tetap jadi orang tua yang baik, karena permasalahannya seringkali setelah si Tisa itu hanya salah satu yang berfungsi, Pak. Padahal tugas orang tua kan sampai meninggal, sampai mati, kan begitu. Jadi karena yang kemudian konflik sedemikian rupa memisahkan kedua orang tua ini, hanya satu yang berfungsi, yang satu ini kemudian mungkin nikah lagi atau udah nggak peduli, bahkan sudah nggak komunikasi sama sekali. Nah ini yang membuat kemudian yang anak-anak di dalam keluarga-keluarga yang berpisah ini menjadi lebih bermasalah sesuai dalam terutama secara psikologi. Bu Jati ini banyak sering mendapatkan permasalahan psikologi yang terkait dengan itu, Pak. Oh gitu ya. Nah, anggota bukan? Saya Dewan Pembina. saya konselor ya. Jadi artinya bukan anggota ya, bukan ya. Kalau anggota berarti kan masuk ke golongan single mom. Iya bukan ya Bu ya. Jadi konselor ya. Konselor ya. Nanti aman ya Bu ya. Bu, sekarang saya mau tanya pertanyaan terakhir. Udah hampir 22 menit ini. Bu, saya mau nanya nih Bu. Ketika orang menjadi single parent, baik single mom atau single dad, ada nggak rasa bersalah yang muncul nih secara psikologis loh, antara laki-laki dan perempuan gitu. Jadi kan maksudnya rasa bersalah atau menyesal itu ada nggak? Atau kalau ada berapa persen? Atau lebih banyak mana antara laki-laki dan perempuan? Rasa bersalah itu pasti ada ya. Rasa bersalah ada, terutama ini rasa bersalahnya lebih ke anak-anak sebenarnya. Oh, ya. Gitu. Jadi yang tidak bisa menghadirkan keluarga yang lengkap, atau terutama gini yang paling nyata saja dialami ketika misalnya anaknya butuh rapotan kali ya, rapotan, terima rapot, atau yang sesuatu yang di situ harus menghadirkan orang tuanya secara lengkap. Itu tuh kemudian entah anaknya nanya atau enggak, biasanya ada rasa yang seandainya ya dulu enggak begitu, tidak terjadi perpisahan, itu pasti ada rasa yang penyesalan itu ada. Terutama lebih banyak sih pada perempuan. Kenapa pada perempuan? Karena lebih perasa. Sebenarnya laki-laki juga ada, cuman mungkin tidak terlalu dirasakan. Tapi kalau perempuan kan terus gampang nangis lah, gampang merasakan lah begitu. Nah, cuma hal ini kan yang justru hal inilah yang harus yang sekarang harus diatasi. Kan tidak cukup hanya dengan penyesalan, karena anak-anak ini yang harus dibangkitkan sekarang
mentalnya supaya dia lebih bisa menerima kenyataan bahwa nggak harus ada ayah dan ibu yang hadir secara physically, tetapi dua-duanya harus berperan. Entah yang satu di mana, tetapi dua-duanya harus perannya harus ada, mendampingi, mengasuh, merawat anak-anak ini sampai dengan waktunya nanti mereka punya keluarga. Walaupun tidak harus serumah gitu. Walaupun tidak harus serumah. Oh. Perannya harus tetap. Jadi perannya ada, gitu. Tidak ada motherless atau fatherless gitu. Iya, Jadi betul. sosoknya, perannya memang harus hadir bagi Iya. anak-anak ya. Betul. Dan itu perlu ini loh, perlu pemaafan keduanya loh ya. Jadi Saling tidak. memaafkan. Iya, karena kadang-kadang yang sering kita alami, sering kita lihat itu adalah si ibu ini belum bisa menerima mantan suaminya atau suaminya ini belum bisa menerima perlakuan dari mantan istrinya, dan ini yang sering menghambat pengasuhan di si anak ini. Akhirnya kan anak yang merasakan ya ketidakakuran meskipun sudah berpisah, tetapi masalahnya itu tetap mengganjal gitu. Nah inilah yang nanti akan kita bahas di tanggal 11 supaya gimana sih kita bisa mendeteksi anak-anak kita itu mereka ada permasalahan enggak, karena permasalahan ini paling banyak munculnya nanti adanya bullying. Karena bullying itu bisa jadi dia itu, kenapa anak bisa jadi korban bullying, ada juga korban yang memang dia itu sudah terlihat bisa jadi korban. Dia memang ini pantas nih jadi korban bullying karena terlihat bisa jadi korban. Nah itu nanti yang akan kalau jadi ada motherless itu bisa kena di anak kita. Oke, terakhir closing statement Mas Yasin ya. Sebetulnya apa yang paling banyak dicatatkan, dipersoalkan dalam kelompok spin motion itu? Lebih banyak masalah apa? Statistik ya Pak ya? Ya. Curhatnya. Masalah apa? Biasanya pertama kali yang masuk newly ya, yang fresh baru keluar dari pengadilan atau pokoknya yang baru selesai permasalahannya itu masih, kalau dalam ilmu Bu Jatuh psikologi itu masih ada anger, masih ada marah, masih ada kecewa, masih mengandai-andai. Nah itu kalau masuk komunitas Pak, itu curhat habis-habisan Pak di situ Pak. Jadi cerita tentang mantannya. Nah ini yang harus teman-teman yang lain ini harus bisa mengantisipasi Pak. Kalau enggak nanti yang lain ada yang kena relapse, nular gitu loh Pak. Ikut lagi Nah, kayak cerita kondisi. Kurang aja. Akhirnya malah kemudian saling bumboni, itu nggak selesai nanti Pak. Jadi kalau yang sudah acceptance, sudah mapan, itu harusnya dia bisa meng-counter itu atau memberikan nasihat, masukan kayak gitu. Jadi tadi Pak ditanya yang paling banyak diceritakan apa ya itu yang pertama. Yang kedua masalah anak-anak Pak. Anak kipio, seperti tadi. Besok itu harus ke sekolah, harus diwakili ini, harus ada kedua orang tuanya. Bahkan misalnya bikin pohon itu loh Pak, pohon silsilah itu loh. Nah itu kadang-kadang anaknya kan juga terimbas juga. Mau menuliskan ada bapaknya di situ, ibunya masih marah-marah. Jadi yang ditulis cuma satu ibunya, digambar cuma ibunya gitu. Itu tentang anak-anak. Yang ketiga dan berikutnya adalah masalah ekonomi lah. Ini single parent seluruh Indonesia itu merasakan. Terus kemudian ya masalah-masalah psikologi terkait itu tadi, masalah internal, masalah eksternal kayak gitu. Jadi monggo nanti tanggal 11 kalau bagi para single parents newly yang masih ingin mencurhatkan keluh kesahnya, besok di tanggal 11 di Balai Perlindungan Perempuan dan Anak di BPA Jalan Tentara Mataram 53 itu. Nanti Bu Jatuh juga ada di sana dari sisi psikologi, ada ahli hukumnya, Bu Hadiana Pradita, terus ada kita hadirkan juga ahli gizi Pak. Nah ini kenapa penting, karena anak-anak kemudian juga terimbas dalam konteks ini Pak. Gizi ya? Terakhir pertanyaan Mas Yasin ya. Itu rata-rata yang menjadi anggota sampean itu? Ya. Itu usia berapa sampai berapa? 25 sampai 40 Pak. 25 40 ya? Udah lepas dari 40, 50 manu lagi? Iya, saya termasuk manu. Jadi sudah termasuk senior, jadi panggil Pak T kalau di komunitas. Oke. Baik teman-teman sekalian, tidak terasa hampir 25 menit, hampir 30 menit ya kita berbicara mengenai single parent ini. Dan ini satu kelompok komunitas Spin Motion ini yang menjadi salah satu wadah untuk curhat, untuk sharing bersama-sama terkait permasalahan
single parent, dan ini akan melakukan action di Yogyakarta tanggal 11 November, monggo dirawi, dan ini menjadi sangat penting. Kalau di Jogja sekretariatnya di mana, Mas? Ada, kita punya 2 untuk yang komunitas, ada di jalan. Nanti ada di komentar. Ada di komentar ya. Nanti ada dimasukin aja komentarnya ke itu. Baik teman-teman sekalian, terima kasih Triboker sudah ikut menyimak bagaimana orang kok bisa jadi single parent, terus mau ngapain setelah single parent sekarang. Itu oke. Sampai ketemu, salam. Salamnya gini.